Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخر الآية. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga meskipun dalam keadaan pandemi atau dalam keadaan corona, Allah masih memberikan kepada kita semua kesehatan dan juga kekuatan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman di dalam hati kita, sehingga segala kebaikan akan mudah kita laksanakan berkat iman yang ada di dalam hati kita, dan keburukan mudah untuk kita tinggalkan berkat iman yang ada di dalam hati kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi ilmu kepada kita semua terkait dengan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam hal ini keterkaitan ibadah yang kita laksanakan tentang keabsahan atau yang berkaitan dengan kesahihan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam ibadah salat yang kita laksanakan setiap hari. Ada yang perlu kita pahami secara seksama, bahwasanya ada syarat-syarat yang harus kita laksanakan, yang harus kita lakukan sebelum memasuki yang namanya ibadah salat. Salah satu di antaranya adalah bersuci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman la wudu'alah." Allah tidak menerima salat kita, atau tidak diterima salat seseorang jika tidak didahului dengan wudu. Nah, inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini, bahwasanya masih banyak atau masih ada orang-orang atau orang Islam yang belum mampu atau belum bisa membedakan antara yang sunnah dengan yang wajib,
di dalam pelaksanaan wudu ini. Biasa kita tanyakan kepada anak-anak kita bahwasanya berapa misalnya rukun wudu, atau berapa jumlah fi'liyah yang harus kita laksanakan di dalam wudu, yang apabila tidak dilaksanakan maka wudu kita tidak sah. Kebanyakan dari mereka belum mampu membedakan mana yang rukun dan mana yang sunnah. Misalnya kita tanyakan, coba sebutkan rukun wudu atau fardu wudu. Ada yang menjawab yang pertama adalah mencuci tangan. Yang kedua adalah berkumur-kumur dan seterusnya. Masih belum mampu membedakan antara yang rukun dan juga yang bukan rukun. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Bahwasanya di dalam wudu itu ada 6 menurut kesepakatan para ulama kita, bahwasanya ada 6 rukun wudu yang harus kita laksanakan ketika berwudu. Yang apabila kita tidak laksanakan ini, maka wudu kita tidak sah. Namun kita perlu ketahui juga bahwasanya di antara yang 6 rukun ini ada 2 yang diperselisihkan oleh ulama kita. Artinya ketika diperselisihkan berarti ada perbedaan pendapat di dalamnya. Dan 4 di antaranya semua ulama fikih sepakat bahwa yang 4 ini adalah rukun. Dalam artian bahwasanya sebagian ulama yang berbeda pendapat ini, ketika keempat ini sudah kita laksanakan, maka wudu kita sudah sah. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dan sebutkan satu persatu, jelaskan satu persatu apa yang menjadi rukun di dalam wudu ini. Yang pertama, mari kita saksikan dulu ayat yang berkaitan dengan wudu. Pada surah Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Artinya, wahai sekalian orang yang beriman, jika hendak melaksanakan ibadah salat, faghsilu wujuhakum, basuhlah atau cucilah mukamu. Ini yang pertama. Jadi ini rukun yang pertama di dalam melaksanakan wudu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Setelah kita mencuci muka, kita kembali, yang kedua adalah mencuci kedua tangan sampai kedua siku. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah wamsahu biru'usikum, basuhlah sebagian kepalamu. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan yang keempat adalah mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Ini adalah ayat yang berkaitan dengan rukun wudu. Nah,
wudu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Ya. Niat ini ulama Syafi'i atau Imam Syafi'i menganggap bahwasanya niat ini adalah merupakan rukun di dalam pelaksanaan wudu ini. Yang apabila kita tidak berniat, maka wudu kita tidak sah. Setelah kita, yang kedua adalah membasuh muka, dibarengi dengan niat di dalam hati kita. Jadi saat kita berniat, itu posisi fi'liyah dalam wudu kita itu sudah berada pada membasuh muka. Artinya kita membasuh muka dibarengi dengan membaca niat di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga adalah mencuci kedua tangan sampai kedua siku. Ini yang perlu kita juga pahami, yang perlu kita perhatikan juga bahwasanya dalam mencuci kedua tangan kita ini kadangkala kita lalai dalam pencucian ini. Artinya apa? Ketika kita mencuci mulai dari muka dan sampai kepada tangan kita ini, mesti kita memperbaiki cara mencucinya. Karena menurut ulama kita bahwasanya apabila ada anggota wudu kita yang tidak terkena air wudu, maka itu juga menyebabkan wudu kita tidak sah. Kemudian selanjutnya adalah membasuh muka atau membasuh kepala. Nah, ulama kita mengatakan bahwasanya membasuh sebagian kepala ini, ada yang berpendapat bahwasanya ketika membasuh kepala ini cukup dengan sekedar membasahi sebagian kulit kepala kita. Ada juga yang mengatakan bahwasanya cukup dengan membasahi rambut kita itu sudah sah. Tetapi Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya yang harus kita basahi adalah sebagian kepala kita. Artinya harus tembus kepada kulit kepala kita untuk keabsahan wudu kita. Kemudian yang kelima adalah mencuci kedua kaki sampai kepada mata kaki. Nah, ini juga sama tadi bahwasanya dalam mencuci ini kita perlu perhatian yang serius agar dalam pelaksanaan wudu ini kita semakin sempurna atau sempurna dalam makanya Nabi SAW mensunnahkan atau menganjurkan kepada setiap hamba atau setiap umat yang melaksanakan wudu dengan cara menggosok-gosok sebagai setiap anggota wudu ini agar semuanya terkena air. Kemudian terakhir adalah tertib. Tertib artinya mendahulukan yang dahulu kemudian mengakhirkan yang terakhir. Artinya mulai dari niat mencuci muka, tangan, sebagian kepala, dan seterusnya, itu yang namanya dengan tertib. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi ada 6 rukun wudu yang disepakati oleh sebagian ulama kita bahwasanya yang pertama adalah niat, yang kedua mencuci muka, yang ketiga mencuci kedua tangan sampai kedua siku, dan yang keempat membasuh sebagian kepala, dan yang kelima adalah mencuci kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tertib. Selain dari yang amalia atau fi'liyah dalam wudu, selain daripada yang kita sebutkan tadi, itu semuanya adalah sunnah. Misalnya
Sebelum berwudu, kita cuci tangan dulu, membersihkan kotoran yang ada pada tangan kita. Itu semuanya adalah sunnah. Mendahulukan yang kanan juga termasuk sunnah. Berkumur-kumur, istinsyak, istidmar itu adalah sunnah. Mencuci telinga atau membersihkan telinga itu semuanya adalah sunnah. Itulah pembahasan terkait dengan ibadah yang berkaitan dengan salat atau pendahuluan ibadah salat yang harus kita laksanakan. Yang kalau kita tidak laksanakan ini, maka tidak ada salat yang kita miliki, artinya salat kita tidak sah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.